aneh gitu loh. Seharusnya momentum Komisi 4 yang saya yakin hari ini Komisi 4 memiliki idealisme yang sangat kuat terhadap perlindungan lingkungan, terhadap perlindungan hutan, dihormati sebagai spirit bagi KLHK. Ada tameng kekuatan politik yang ingin bersama-sama menjaga negeri ini, bukan dibalik. Kita terus-terusan dibokong dari belakang. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak tahu, termasuk yang tanah yang akan dibagikan itu, yang 1,2 juta hektar di Tawa. Kita ngotot karena saya orang Jawa, orang Jawa Barat. Saya ngalamin betul, kalau nggak ada tanah perhutani, nggak ada lagi sumber air. Persoalan yang ngelola hutan itu perhutani atau lembaga manapun, bagi saya nggak penting. Yang paling penting itu tidak boleh ada perubahan fungsi dari lahan kehutanan berubah jadi tempat pembuangan limbah, dari lahan kehutanan berubah menjadi penambangan, dari lahan kehutanan menjadi properti. Itu saja. Persoalan yang ngurus mau KLHK nggak apa-apa, atur lagi dengan undang-undang, dibikin semua jadi kawasan konservasi, nggak ada problem. Kita bukan bela perhutani, tidak, kita bela lahan tidak boleh dialihkan. Faktanya berulang-ulang di Kerawang yang paling dekat berubah. Nah, bagi saya hari ini saya nggak penting lagi bikin raker deh, ngapain? Ada anggaran nggak ada anggaran nggak penting bagi kita, aspirasi segala macam nggak penting bagi saya. Nah ini saya mohon deh, ini untuk negara, Bapak menjabat tuh ada batasnya. Jangan sampai nanti Bapak berhenti menjabat, dosa Bapak terlalu banyak bagi kerusakan lingkungan dan hutan. Ini penting bagi saya, dan anak cucu Bapak menderita suatu saat nanti. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sebenarnya ada keresahan dan kegelisahan kita yang selama ini terjadi. Saya melihat tidak ada kesungguhan KLHK untuk menjaga lingkungan, menjaga hutan sampai hari ini. Peristiwa yang paling dekat sebelum bahas nanti raker ini adalah dilepasnya mantan bupati yang menjadi pencuri, ya kan, menjadi pencuri bagi satwa dilindungi. Kalau memang orang berbuat kejahatan kemudian dilepas, ya nanti nggak usah ada penangkapan dan nggak usah ada direktorat yang menanganin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menjadi aneh, walaupun kita belum bisa membuktikan secara konkret ada langkah-langkah yang dilakukan by design dalam penyusunan kerangka kerja perubahan undang-undang yang kita lakukan dengan baleg. Saya aneh banget gitu loh, Komisi 4 itu yang pengusul, kemudian kita ingin ada percepatan pengesahan untuk segera dibawa pada tingkat yang lebih tinggi. Dibuatlah FDG. Yang paling menarik di FDG itu Komisi 4 nggak diundang oleh KLHK. Padahal kita ini pengusul. Nah, saya khawatir juga di balik ini karena RUU ini dari dulu tidak pernah kelar, jangan-jangan ada operasi juga yang dilakukan untuk menjegal RUU ini. Nah, sehingga dan kemudian berbagai kasus yang sering saya laporkan di berbagai tempat, sampai hari ini saya nggak lihat progres satupun, baik yang di Kalimantan maupun yang di Jawa gitu, nggak ada progres. Yang ada itu setiap hanya kalau ada peristiwa, ada survei, setelah itu foto, setahun hilang di berbagai tempat saya lihat. Nah, kalau modelnya seperti ini, ya sudah, kita nggak usah raker sama kita lagi. Semestinya saya katakan KLHK ini sangat menghormati, saya Komisi 4 menghormati Komisi 4 yang, mohon maaf ya, saya lihat teman-teman memiliki idealisme yang sangat kuat terhadap persoalan kehutanan dan lingkungan hidup. Kalau misalnya yang lain tuh banyak
Orang yang ke KLHK itu minta izin hutan, minta izin penambangan, minta izin jalan tambang. Di sini terbalik, jangan diizinin, jangan diizinin, jangan diizinin, jangan diizinin aja kita nggak diikutin, gitu loh. Ini kan aneh gitu loh. Seharusnya momentum Komisi 4 yang saya yakin hari ini Komisi 4 memiliki idealisme yang sangat kuat terhadap perlindungan lingkungan, terhadap perlindungan hutan, dihormati sebagai spirit bagi KLHK. Ada tameng kekuatan politik yang ingin bersama-sama menjaga negeri ini, bukan dibalik. Kita terus-terusan dibokong dari belakang. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak tahu, termasuk yang tanah yang akan dibagikan itu, yang 1,2 juta hektar di Tawa. Kita ngotot karena saya orang Jawa, orang Jawa Barat. Saya ngalamin betul, kalau nggak ada tanah perhutani, nggak ada lagi sumber air. Persoalan yang ngelola hutan itu perhutani atau lembaga manapun, bagi saya nggak penting. Yang paling penting itu tidak boleh ada perubahan fungsi. Dari lahan kehutanan berubah jadi tempat pembuangan limbah, dari lahan kehutanan berubah menjadi penambangan, dari lahan kehutanan menjadi properti. Itu saja. Persoalan yang ngurus mau KLHK nggak apa-apa, atur lagi dengan undang-undang, dibikin semua jadi kawasan konservasi, nggak ada problem. Kita bukan bela perhutani, tidak, kita bela lahan tidak boleh dialihkan. Faktanya berulang-ulang di Kerawang yang paling dekat berubah. Gimana? Berubah. Itu tanah 1.500 hektar dipegang oleh perorangan. Oleh perorangan ini diperjualbelikan. Masa masih belum cukup bukti? Seharusnya KLHK cepat melakukan tindakan, bawa ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke Mabes Polri, beresin, jangan dibiarkan, karena ini akan terus kelompok swadaya masyarakat menguasai aset negara atas nama rakyat. Gitu loh, jangan digeser gitu loh. Kekuasaan itu bisa dipegang oleh siapa saja, oleh orang, kerumunan orang, mengelola orang bisa jadi kekuasaan. Ini yang ingin saya sampaikan, sehingga bagi saya hari ini saya nggak penting lagi bikin raker deh, ngapain? Ada anggaran, nggak ada anggaran, nggak penting bagi kita. Aspirasi segala macam nggak penting bagi saya. Yang penting adalah komitmen KLHK, mau nggak jaga hutan, mau nggak jaga lingkungan, atau mau main-main di sini-sini semua. Saya nggak penting. Bila perlu saya tidak akan ikut melakukan pembahasan apapun, karena ini persoalan narasi, pikiran dan hati saya yang terus dihianatin. Menegaskan kembali ya, tadi Pak dari Aceh, saya ingin menyampaikan, takut belum dibaca. Upaya kita memperkuat KLHK itu sampai kita keinginan KLHK itu memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penahanan. Jadi kalau hari ini ada bangun opini, ini ya opini bahwa perubahan undang-undang konservasi itu melemahkan. Ini sebuah opini yang menyesatkan, yang dibuat dalam bentuk operasi yang dilakukan. Saya nanti suatu saat saya sebutin juga yang operasinya siapa, gitu loh. Nah ini saya mohon deh, ini untuk negara, Bapak menjabat tuh ada batasnya. Jangan sampai nanti Bapak berhenti menjabat, dosa Bapak terlalu banyak bagi kerusakan lingkungan dan hutan. Ini penting bagi saya, dan anak cucu Bapak menderita suatu saat nanti. Nah, kemudian yang kedua, bagi kita ini bukan urusan aspirasi, bukan aspirasi. Apa sih aspirasi itu, apa sih manfaatnya buat kita? Kecil juga, nggak ada artinya. Apalagi untuk pemenangan nggak ada artinya. Saya sudah ngomongin, kita nggak dikasih aspirasi nggak apa-apa, yang penting KLHK konsisten jaga hutan, jaga lingkungan, itu saja. Nah untuk itu saya minta hari ini ditunda dulu. Apakah diskor dibicarakan internal, ya silahkan. Untuk apa? Agar kita memiliki persepsi yang sama. Ini kita mau bener nggak kerja selagi Komisi 4-nya bener, gitu loh. Selagi kita ini nggak pernah masuk angin, karena memang nggak ada angin ke tempat kita. Nah ini asli cuma AC. Nah untuk itu saya minta itu, saya sekali lagi tekankan, KLHK manfaatkan momentum Komisi 4 ingin bersama KLHK menjaga Republik ini dari berbagai kerusakan yang ditimbulkan oleh orang atau korporasi yang ingin kaya dari kerusakan alam. Itu saja, terima kasih.